Halo, selamat pagi sahabat tani Indonesia. Kembali lagi dalam channel NTT Farm yang akan membahas segala sesuatu berkaitan dengan pertanian dan perkebunan di Nusa Tenggara Timur, dari Nusa Tenggara Timur untuk Indonesia. Sahabat tani, sebelum kita tanam-tanam, terlebih dahulu kita siapkan media tanamnya. Media tanam yang saya biasa gunakan adalah campuran dari pasir, sekam bakar atau mentah, humus, juga kotoran kambing. Takarannya 1:1, kecuali kotoran kambingnya setengah. Jadi kalau menggunakan takaran ember, berarti selain kotoran kambing 1 ember, sedangkan kotoran kambingnya setengah ember. Sahabat tani sekalian, untuk media tanam yang baru saja saya sampaikan, sebaiknya itu dipakai atau digunakan untuk tanaman yang sudah besar, dalam artian akarnya sudah kuat. Tapi untuk tanaman yang baru tumbuh, misalnya anakan atau hasil tanam dari biji yang masih kecil, akarnya belum kuat, sebaiknya tidak menggunakan kotoran kambing. Dan itu juga berlaku untuk hasil dongkelan, karena kotoran kambing sangat tidak bagus untuk tanaman yang baru. Itu bisa dipakai untuk tanaman yang sudah lama. Sehingga saran saya, untuk tanaman yang masih kecil itu bisa menggunakan media tanam tanpa pupuk atau kotoran kambing. Selanjutnya kita siapkan anakan. Di sini saya siapkan anakan ulmus sama hokiante. Lalu untuk bahan dongkelan saya pakai bahan dongkelan sisir. Selanjutnya kita tanam seperti biasa. Sahabat tani sekalian, untuk ukuran bahan bonsai yang lumayan besar, yang kalau dimasukkan dalam polybag atau media lain, misalnya pot plastik atau ember yang tidak memungkinkan, atau mungkin karena persediaan tidak ada, kita bisa menggunakan karung. Untuk sisir sendiri, media tanamnya harus benar-benar poros sehingga tidak ada kemungkinan air saat kita siram tergenang di bagian atas, karena sisir sangat rawan sekali terhadap pembusukan akar. Ini contohnya bisa dipraktikkan di rumah. Lalu setelah diikat seperti ini, diletakkan di tempat teduh. Penyiramannya tidak terlalu sering disiram, bisa 2 atau 3 hari baru disiram sampai tumbuh tunas, sampai trubusnya keluar, baru bisa taruh di tempat yang agak panas. Baik sahabat tani, ini hasil dari tanam bahan bonsai menggunakan karung. Ini karena persediaan pot yang besar itu tidak ada. Bisa dipraktikkan di rumah dan ini sangat ekonomis, sangat murah sekali. Setelah semua ditanam, bahan atau bibit bonsai itu diletakkan di tempat yang teduh untuk menghindari layu atau mati. Baik sahabat tani sekalian, supaya tanaman yang kita tanam mengalami pertumbuhan yang cepat dan tentu subur, kita membutuhkan nutrisi tambahan untuk tanaman. Nutrisi tambahan itu saya rekomendasikan bisa dicoba di rumah menggunakan pupuk organik cair. Pupuk organik cair ini sangat mudah didapatkan bahan-bahannya. Bahannya cuma 3 untuk membuat pupuk cair ini. Yang pertama, air cucian beras ditampung sebanyak 10 liter, dituang dalam satu wadah ember seperti ini.
Lalu kemudian gula pasir sebanyak 6 sendok dilarutkan juga, dimasukkan dalam wadah ember ini. Lalu kemudian cairan M4 yang botolnya warna kuning kita masukkan 10 tutup botol cairan M4 ke dalam ember tadi, lalu kemudian kita aduk rata semua. Dan kemudian setelah kita aduk rata cairan ini kita masukkan lagi ke dalam jergen, dan setelah itu kita letakkan, kita taruh di tempat yang teduh, yang sejuk untuk difermentasi selama 1 minggu. Nah, setelah 1 minggu difermentasi, cairan ini sudah bisa dikatakan sebagai pupuk organik cair. Pupuk organik cair ini lalu kemudian bisa diaplikasikan di tanaman di rumah sahabat petani sekalian. Cara mengaplikasikannya juga sangat sederhana. Untuk 5 liter itu bisa menggunakan pupuk cair sebanyak 100 ml atau 200 ml juga tidak masalah. Ini relatif aman untuk pupuk cair yang ini. Bisa pengaplikasiannya 1 minggu 2 atau 3 kali. Baik sahabat tani sekalian, ini cara yang paling sederhana, bisa dipraktikkan di rumah sahabat tani sekalian. Baik sahabat tani Indonesia, demikian video singkat saya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi sahabat tani semua. Buat sahabat saya yang mungkin saat ini sudah mulai mencintai dunia pertanian, bisa memulainya sekarang. Bisa tanam sayur-sayuran organik, tanaman hias atau tanaman yang berbuah yang bisa dikonsumsi. Silakan mulai dari sekarang. Untuk sementara waktu kita di rumah dulu, tetap jaga kesehatan. Salam petani hebat, Indonesia Jaya.